Di ngeplek tuh nu. Pin, ada Pin. Halo, Ya Pak Hadir Pak, cuman segini aja yang ngejuk. saya coba kontak dulu ke teman-temannya Pak, biar pada Kenapa? masuk. Kenapa? Saya coba kontak dulu teman-temannya Pak, biar pada masuk. Saya ingin Hmm. dulu sebentar ya.
Oke, Pin, kita mulai aja, Pin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena yang lain mohon mohon on cam ya, on kamera karena saya mau bicara penting dengan Anda sekarang ini. Oke, yang pertama, yang pertama itu silahkan yang nilainya kurang atau nilai UTS-nya belum ada itu ya karena keterlambatan dan lain sebagainya. Nah, saya berikan keringanan kan kamu kemarin itu kita sepakati ya. Sinta 6. Sinta 6 itu susah tuh levelnya ya. Jadi dari jurnal yang Sinta 6 dan harus dipublikasikan itu biasanya agak sedikit susah. Saya berikan keringanan untuk 20 orang pertama sampai dengan deadline-nya itu tanggal 10. Silahkan dibuat jurnalnya sesuai dengan template jurnal yang ada. Nah, kenapa saya buka kesempatan ini? Karena saya sekarang sedang butuh untuk melengkapi jurnal masalah yang siapa tahu nanti bisa membantu untuk akreditasi, reakreditasi dari program studi pendidikan ekonomi. Nah, ini khusus untuk 20 orang pertama saja. Disilahkan dibuat cepat-cepatan, cepat-cepat, ya, terus nanti diupload ke jurnal masalah. Nah, kalau bisa usahakan menggunakan metodenya itu analisis bibliometrik. Nah, kemudian yang kedua, itu saya mau buat kesepakatan sama Anda nih, sama Arifin, sama Vina, sama Meita. Nah, melihat dari motivasi belajar mahasiswa di kelas ini, kelas D ini, sekarang sudah mulai menurun ya. Karena saya kemarin sudah sampaikan bahwa kalau saya sesuai jadwal itu sore itu saya pribadi tidak masalah dan saya masih ada di kampus. Namun kalau sore itu biasanya di kampusnya rame gitu ya. Kalau sore itu banyak dosen, banyak mahasiswa. Kadang itu kalau sore itu ribut. Nah, sehingga tidak efektif untuk melakukan tatap muka virtual. Makanya saya pindahkan jadwalnya ke pagi hari. Nah, kalau di pagi hari eh, masih kondusif ya, artinya masih suasananya masih tenang, itu kan ya, masih masih enak lah kita untuk melakukan diskusi. Nah, itu saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Namun, namun ini karena melihat motivasi Anda ini sekarang menurun, nah sekarang kita bikin kesepakatan apakah dengan kondisi yang tidak efektif ini mau diteruskan seperti ini, atau ke depannya nanti saya lebih ke kajian mandiri saja. Kajian mandiri itu artinya nanti eh, kajian mandiri itu artinya tidak harus ada perkuliahan ya, tidak harus ada perkuliahan. Nanti saya memberikan instruksi melalui Google Classroom terkait dengan penulisan atau tugas atau tagihan-tagihan yang harus Anda buat. Nah, kapan adanya pertemuan itu? Ketika Anda membutuhkan ada pertemuan. Ya, misalkan nih, nanti ada tugas bab 2 dikumpulkan misalkan deadline-nya tanggal 10 10 Juni misalkan. Nah, kemudian Anda dalam penyusunannya itu tidak paham atau ada yang ingin dibahas. Nah, itu baru kita adakan pertemuan. Mau seperti itu ataukah mau tetap rutin tiap minggu gitu. Silahkan direspon. Silahkan direspon. Kalau Ditanggapi menurut dulu, saya monggo. pribadi, mending tiap hari aja sih Pak, jaga-jaga takutnya ada yang tidak tahu jadwal. Oke, yang lain gimana? Ya Bapak, tiap hari aja setiap seminggu sekali gitu. Jam 11. Kalau jadi virtual gini. Oke, ya oke lah. Terus yang lain, monggo. Vina mau ngomong nggak, Vin? Mungkin ngikut yang lain dulu aja. Oke, oke. Yang off cam, mohon maaf saya nggak tanya ya, karena eh, kan off cam gitu kan. Kalau mau ditanya ya mohon on cam. Oke,
Vina, Arifin, Meita, kalau misalkan mau tiap minggu rutin, saya minta request kalau bisa jumlah partisipannya mohon ditingkatkan, ya. Partisipannya mohon ditingkatkan dan on kamera gitu. Nggak eman-eman, gitu. Nggak on kamera mah nggak ini ya. Artinya tidak ada manfaat yang kita dapatkan gitu. Kemudian kalau kuliah itu kalau dosennya bertanya mohon direspon gitu ya. Mohon dijawab, kalau nggak ngerti ya silahkan tanyakan gitu. Jadi tidak hanya satu arah. Nah, kalau seperti ini terus dan saya tidak ngomong seperti ini, itu nanti akan berdampak kemana-mana ya. Ini akan berdampak ke kesehatan mental, baik itu kesehatan mental saya ataupun kesehatan mental si mahasiswa itu tersendiri. Nah, di mana-mana yang namanya kuliah Zoom itu pasti on kamera gitu kan ya. Kemudian ada etikanya, kalau mau permisi ya bilang dulu gitu kan, kalau baru masuk ya memberikan permohonan maaf maaf baru masuk dan seterusnya, memberikan keterangan ya atas keterlambatannya di chat. Nah, itu etikanya. Nah, kalau di kita kan nggak pakai etika lagi. Kadang dosen nanya, kadang nggak direspon. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat kesehatan mental dosen itu menjadi kurang sehat juga ya. Kemudian yang membuat dosen tuh merasa enggan, merasa males kalau ngajar kelas daring gitu ya. Nah, ini mohon difikirkan bersama gitu agar kami pun tim dosen pun ketika memberikan pelayanan itu memberikan pelayanan yang maksimal, yang prima, yang enak, yang nyaman gitu. Mahasiswa nyaman, dosen juga nyaman gitu. Ya, mahasiswa nyaman, dosen juga nyaman. Dosen nyaman ketika memberikan materi, enak gitu kan. Mahasiswa ketika menerima materi, ketika kuliah juga enak. Nah, ini kan sama-sama enak ya. Nah, kalau sama-sama enak kan kesehatan mentalnya positif tuh. Nah, nanti saya minta itu. Kalau misalkan partisipannya hanya sedikit, ya kajian mandiri aja gitu. Nanti berbasisnya project. Project ada proyek yang harus Anda kerjakan. Kalau misalkan mau ketemu, baru itu kita ada pertemuan gitu. Nah, saya rasa itu lebih efektif menurut saya. Nah, menurut saya itu akan lebih efektif dibandingkan dengan rutin tapi partisipannya rendah. Menurut saya ini ya. Nah, itu terserah lah. Kalau misalkan mau rutin, ya usahakan partisipannya banyak. Tuh. Kapan kuliahnya Pak? Ya untuk saya mohon maaf tidak bisa sesuai jadwal karena alasan yang tadi saya kemukakan di awal. Jadi kita nanti mulai jam 11. Gitu. Ya, oke. Untuk hari ini saya sudah mulai buka pengumpulan bab 2 itu di hari Senin kemudian ya, di bulan Juni, awal bulan Juni itu hari Senin besok, minggu depan maksudnya hari Senin minggu depan. Saya sudah buka pengumpulan di jam 5 pagi itu ya. Masuk mau jam 6 lah itu, jam 5.59 sebelum jam 6 kurang 1 detik gitu ya. Pengumpulan draft proposal bab 2. Nah, silakan Anda kumpulkan, jangan sampai ada banyak keterlambatan karena keterlambatan yang UTS ke sana ke belakang itu nilai-nilai yang sebelumnya kan pengampunannya melalui jurnal yang tadi saya jelaskan di awal tuh ya, bikin jurnal di Maslahah. Nah, nanti ketika yang sebelum UAS dari UTS sampai UAS nanti beda lagi ininya syarat perbaikannya. Jadi yang jeleknya itu jangan disemuakan gitu. Nanti kalau jelek semua nanti akan semakin berat syarat tugas yang diberikan. Nah, saya juga tidak dalam memberikan penilaian itu tidak terlalu ini ya, yang paling minimal itu kan yang paling minimal Anda mengumpulkan gitu. Benar atau tidak itu terserah Anda. Tapi ketika Anda mengumpulkan asal mengumpulkan juga tidak apa ya, jangan sakit hati ketika mengumpulkan tugas asal-asalan terus nilainya jelek. Karena itu sudah ini ya hukum positif gitu. Kalau mau nilainya bagus ya berarti harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau asal mengumpulkan saja ya berarti nilainya juga asal dapat nilai saja. Tuh. Nah, silahkan nanti dikerjakan ya.
Nah, untuk hari ini saya lebih ke motivasi gitu ya, lebih ke motivasi dan ke bimbingan saja. Kita awali dengan diskusi terkait dengan kendala-kendala atau hal-hal yang belum dipahami oleh Anda dalam penyusunan bab 2. Tuh, silahkan kita mulai dari diskusi atau dari pertanyaan mahasiswa dulu terkait dengan kendala atau kesulitan-kesulitan dalam penyusunan bab 2. Silahkan siapa dulu? Izin bertanya Pak, untuk penyusunan bab 2 itu kan proposal penelitian ya. Dia terus. Ada template-nya atau contoh untuk membuat proposal penelitiannya gitu Pak? Oke. Sistematika sistematika tugas akhir itu ada di ini ya, di apa namanya, buku pedoman skripsi yang diterbitkan oleh bagian akademik. Di prodi juga ada buku pedoman skripsi itu ya. Jadi kalau ditanya adakah template-nya, ya sebenarnya ada template-nya. Namun kalau kita bicara pada umumnya itu ya, bab 2 itu kan terdiri dari yang pertama nih, biasanya nih bab 2. Nah, kemudian kan 2.1. Nah, biasanya itu 2.1 itu berbicara terkait dengan penelitian terdahulu. Misal ini ya, bicara terkait dengan penelitian terdahulu. Kemudian 2.2, nah, baru bicara terkait dengan kajian teori. Nah, kajian teori ini karena Anda itu saya sarankan atau arahkan untuk menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, maka pola berpikirnya adalah pola berpikir deduktif atau sama dengan kalau digambarkan itu seperti piramida terbalik ya, sama seperti piramida terbalik. Kenapa piramida terbalik? Berarti kita pola berpikirnya dari yang bersifat umum dulu. Nah, kalau misalkan judulnya itu adalah pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar, maka di 2.1 tadi penelitian terdahulu ya. Nah, di 2.2 itu berbicara terkait dengan 2.2 ya, berbicara terkait dengan kajian teori, terus 2.2.1 itu misalkan kita mulai dari teori belajar dulu. Nanti Anda bahas teori belajar. Nah, teori belajar apa yang digunakan dalam penelitian Anda? Misalkan teori belajar sosial atau konstruktivisme atau uh, humanisme atau behavioral misalkan. Nah, silakan Anda gunakan tuh teori belajarnya yang sesuai dengan penelitian Anda. Nah, kemudian baru masuk ke media pembelajaran atau misalkan ke pembelajaran dulu, apa itu pembelajaran dan seterusnya. Nah, baru masuk menerangkan terkait dengan media pembelajaran. Nah, media pembelajarannya juga kan lebih spesifik apa? Misalkan media pembelajaran berbasis Zoom misalkan. Dicari itu teorinya apa, konsepnya apa gitu ya. Kemudian dimensi dari media pembelajaran berbasis Zoom itu seperti apa. Kemudian kalau ada sintaks atau tahapannya dikemukakan tahapannya bagaimana. Kemudian nanti disebutkan juga indikatornya seperti apa. Nah, itu 2.1 tadi penelitian terdahulu. Nah, kalau penelitian terdahulu bicaranya terkait dengan penelitian yang mirip dengan apa yang ingin kita teliti. Boleh hanya salah satu variabel atau variabel X-nya yang sama atau variabel Y-nya yang sama atau misalkan kedua variabelnya sama. Tuh, boleh. Nanti tinggal dijabarkan aja. Minimal berapa, Pak? Yang minimalnya 3 atau 5 lah. Cari itu yang sama, yang mirip-mirip dengan apa yang Anda teliti gitu. Nah, 2.1 penelitian terdahulu, 2.2 kajian pustaka atau kajian teori. 2.3 misalkan kerangka berpikir misalkan atau kerangka teoritis gitu ya. Nanti dibuat tuh kerangka teoritis tuh apa namanya hubungan antar variabelnya seperti apa gitu ya. Kemudian mana variabel X, mana variabel Y, kenapa media pembelajaran dari jadi variabel bebasnya dan hasil belajar itu jadi variabel terikatnya, alasannya apa dikemukakan. Nah, setelah itu baru masuk ke hipotesis. Nah, di bab 2 ada hipotesis, kuantitatif ada hipotesis. Nah, seperti itu. Pada umumnya bab 2 itu isinya itu tadi ya. Ada penelitian terdahulu, kajian teori, kemudian kerangka berpikir atau kerangka teoritis, kemudian ada hipotesis.
Udah pada umumnya seperti itu sih isi bab 2 tuh. Ya Vin ya. Kalau template secara umumnya sih ya yang penting ada keempat itu mau dibolak-balik boleh. Tapi biasanya kalau hipotesis paling terakhir, mau kajian teori dulu boleh, terus baru penelitian terdahulu boleh, bebas. Mau ngikut kayak tadi juga boleh. Nah, jadi masalah. Baik, Pak, itu kan secara terbuka tentang pendidikan ya. Bila hasil penelitiannya tentang ketentuan atau hal yang lain sebagainya, tapi bagaimana? Gimana? Itu kan secara terbuka kan tentang media pelajaran, menggunakan media pelajaran, terus kajian teorinya tentang pembelajaran juga. Bila judul penelitiannya tentang hal yang menghasilkan ketentuan atau kebijakan pemerintah, gimana Pak? Ya sama. Kalau kebijakan pemerintah kan kebijakan apa dulu, misalkan. Ya kan? Kalau judul, judul itu kan disusun dalam hubungan preposisi antar variabel ya. Yang saya minta itu syarat E1 itu minimal terdiri dari 2 variabel. Itu untuk kuantitatif loh. Ya, terdiri dari 2 variabel. Berarti kan X terhadap Y itu udah jelas tuh. Kalau depannya misalkan analisis, bla bla bla, itu udah pasti, udah dapat dipastikan nanti isinya adalah kualitatif. Nah, saya sarankan Anda untuk menulis penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Nah, kalau bicara pendekatan apa namanya tadi tuh berbicara terkait dengan kebijakan ekonomi, misalkan ya dispesifikan saja, karena semakin luas variabelnya nanti akan semakin luas juga bahasannya, ya. Kalau misalkan kebijakan ekonomi di sektor fiskalnya yang sebelah mana? Kalau misalkan kebijakan apalagi tuh ada kebijakan fiskal, terus kebijakan apa lagi satu lagi tuh moneter ya, ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal. Nah, dicari aja kebijakan yang sebelah mana. Kalau misalkan bicara terkait dengan kewirausahaan, misalkan kewirausahaan juga luas, ada misalkan apa gitu ya, misalkan eh, apa ini brand brand marking gitu kan, nilai dari suatu merek gitu kan, nah itu juga bisa. Nanti yang dibahas yang umumnya dulu gitu. Nah, judul itu kalau bisa yang lebih spesifik, jangan yang umum. Kalau misalkan kebijakan berarti nanti cari itu kebijakannya di mana, yang spesifiknya apa. Kalau media pembelajarannya apa gitu yang lebih spesifik. Misalkan berbasis Zoom atau berbasis apalah gitu, berbasis tradisional atau misalkan berbasis eh, apa gitu, Anda ada aplikasi terbaru, itu boleh digunakan. Jadi buat yang spesifik. Nah, ketika dibahas di kajian teori itu, berarti berangkatnya pola berpikirnya dari yang umum dulu, baru yang khusus. Kalau eh, kuantitatif seperti itu. Ya, Vin? Pak, terima kasih banyak atas jawaban. Yang lain, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Nah, ini nih yang saya sampaikan ke Arifin di awal perkuliahan. Jadi ketika kuliah Zoom itu, ketika tidak ada yang merespon ini seperti ini nih nggak enak rasanya bagi bagi dosen tuh. Jadi kayak apa gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya ya syukurlah. Berarti kan suatu rezeki buat saya ya. Artinya saya tidak harus berpikir. Nah, kalau tidak ada yang bertanya berarti saya hanya memberikan motivasi saja. Yang ingin saya berikan, yang ingin saya sampaikan adalah Anda itu perkiraan tinggal satu semester, tinggal 2 semester lagi, tinggal 1 tahun lagi, ya, 2 semester dan 1 tahun. Nanti Anda itu di tahapan berikutnya itu, tahapan terdekat itu nanti ada PLP 2. PLP 2 itu magang ya. Jadi silahkan Anda tingkatkan experience atau pengalaman Anda terkait dengan bidang pendidikan. Ya, jadi nanti Anda ngajar. Kalau tidak salah untuk
kampus daerah itu untuk apa namanya high class hybrid itu untuk kelas hybrid itu biasanya pelaksanaannya itu di apa di domisili masing-masing ya, di tempat tinggal masing-masing biasanya yang saya tahu itu seperti itu. Tidak seperti KKM yang harus datang ke sini. Biasanya kalau PLP itu di tempat tinggal masing-masing, domisili masing-masing. Nah, terkadang PLP-nya ini dilewat, artinya VLP-nya ini fiktif gitu. Jadi nggak melalui proses PLP. Nah, ini akan menjadi suatu proses kerugian bagi saya karena Anda tidak mendapatkan experience atau pengalaman ya, pengalaman menjadi seorang guru gitu. Usahakan kalau bisa ya kalau PLP ya benar-benar PLP ya, atau hanya 1 bulan itu ya di sekolah. Nah, kalau misalkan sudah bekerja di sekolah ya tinggal dijalankan saja tuh. Apa yang dijalankan, Pak? Ya, berarti kalau karena kita ini pendidikan ekonomi, kalau bisa apa yang kita PLP-kan itu masih ada korelasinya atau hubungannya dengan pendidikan ekonomi. Kalau di SMK ya berarti nanti masuk ke kelasnya atau misalkan ajarnya itu mata kuliah kewirausahaan. Kalau ada, kalau Pak saya di MTS atau di SMP Pak, apa Pak yang dipegang ya? Kalau dipegang ya berarti ekonomi apa? IPS ya, IPS-nya. Nah, terus cari di apa namanya tuh di modul ajarnya itu cari yang pokok bahasan terkait dengan ekonomi ya, begitu tinggal dicari saja yang ekonominya kalau bisa seperti itu jadi jangan sampai nanti Pak saya sudah bekerja Pak tapi di misalkan di madrasah atau misalkan di SD Pak itu nanti gimana Pak nah ini yang menjadi hambatan karena tidak uh, tidak linier ya. Jadi usahakan nanti PLP itu tidak fiktif, tapi benar-benar Anda PLP. Kenapa? Karena yaitu tadi melatih Anda menjadi seorang guru seperti itu. Nah, silakan Anda pahami dan Anda terapkan aplikasikan ke dalam diri Anda, kemudian diterapkan, dijalankan di proses yang menunggu Anda di nanti episode berikutnya gitu ya. Selain PLP itu nanti ada yang namanya proses perkuliahan di semester 7. Nah, perkuliahan di semester 7 juga saya tidak tahu apakah Anda ini diwajibkan untuk luring di sini. Kalau yang semester kemarin itu semester 7 itu yang KIP terutama ya, yang KIP itu pemondokan semua wajib itu ya. 1 semester yang KIP semester kemarin itu wajib datang ke sini semua pemondokan semester 7. Nah, saya tidak tahu yang nanti Anda itu yang terjadi di semester 7-nya seperti apa, kita lihat saja seperti apa. Nah, yang jelas semester 7 itu perkuliahannya apa jumlah mata kuliahnya itu tidak lagi banyak seperti semester 6, sudah mulai berkurang. Nah, semester 7 kalau tidak salah ada evaluasi pembelajaran, kemudian ada ada apa lagi? Ada seminar pendidikan ekonomi. Nah, seminar pendidikan ekonomi ini kepanjangan tangan dari mata kuliah metodologi penelitian sebenarnya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah semester 7, Anda ini akan melaksanakan sidang proposal. Nah, maka daripada itu kalau bisa saya sarankan proposal yang Anda tulis sekarang itu adalah bagian dari passion atau misalkan bagian dari hal yang Anda kuasai. Jangan tulis, saran saya ya, jangan tulis atau jangan meneliti hal yang tidak Anda sukai atau tidak Anda kuasai. Karena itu nanti akan mempersulit diri Anda sendiri. Tulis yang Anda yang ngertinya aja yang mana. Misalkan kalau model pembelajarannya tulis terkait dengan model pembelajaran. Model pembelajaran apa yang Anda kuasai ya itu silahkan ya dicari. Nah, kalau misalkan terkait dengan ekonomi moneter, ya tulis ekonomi moneter, kebijakan apa, kebijakan ini, kebijakan fiskal, apa, tulis yang Anda pahami. Karena nanti ketika Anda tidak menulis terkait dengan hal yang tidak Anda pahami, itu nanti akan membuat Anda susah sendiri di kemudian hari. Nah, setelah ujian proposal, baru masuk ke proses bimbingan tuh, bimbingan skripsi nanti sama dosen pembimbing 1 dan 2. Di semester 8 itu sudah tidak ada perkuliahan, jadi hanya proses bimbingan saja dengan dosen pembimbing. Tuh. Nah, setelah bimbingan apa Pak? Biasanya ada uji komprehensif itu ya, uji komprehensif itu terkait dengan pengetahuan dari mahasiswa itu sudah sampai di mana. Nah,
setelah uji kompre baru di final step-nya itu ada di tahapan akhirnya itu ada sidang skripsi. Nah, kemarin hari Sabtu kemarin itu ya kakak-kakak kalian sudah melaksanakan sidang skripsi yang kedua. Seperti itu. Nah, kalau sudah sidang skripsi berarti sudah selesai kewajiban Anda sebagai mahasiswa di kampus kita tercinta ini. Nah, dari sekian banyak cerita yang saya jelaskan itu saya tarik sebuah kesimpulan nih. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya semua mahasiswa itu pasti lulus. Premisnya itu ya, premis umumnya nih. Semua mahasiswa pasti lulus ya. Nah, jadi semua mahasiswa pasti lulus. Arifin ya pasti lulus. Vina pasti lulus. Nova pasti lulus. Semuanya pasti lulus. Dengan catatan, ini ada catatan laginya. Nah, ini catatan itu yang bersifat khususnya. Catatannya adalah seluruh proses yang saya jelaskan tadi itu diikuti dengan baik. Jadi tidak bisa misalkan karena saya bilang pasti lulus akhirnya tidak diikuti itu prosesnya. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Ya, minimalnya ini saya kasih batas ini ya. Batas bawahnya ya. Batas minimalnya adalah yang penting ikut. Itu kalau yang penting ikut pasti lulus. Ya. Nah, sekarang saya tanya nih sama Arifin nih, kalau semua mahasiswa pasti lulus, saya tanya nih sama Arifin, apakah adil, Vin? Vin? Halo? Waduh, kalau mulai ditanya pada keluar ya. Oke, Evi, suaranya jelas nggak, Vi? Kali gitu Pak. Karena yang penting kita ya gimana Pak? Saya cek Iya, iya, baru nyambung nih. Gimana, Vin? saya ada Pak. Ada. Baik. Pendapat saya menurut saya ya untuk semuanya pasti lulus menurut saya sangat adil sih Pak. Karena siapapun yang mengikuti prosedurnya pasti akan diluluskan gitu karena ya kita punya ambisi ataupun motivasi untuk lulus bersama gitu Pak. Oke, Menurut saya adil sih. oke, nggak jadi masalah. Oke, oke. Ini papan tulisnya kelihatan ya, teks. Nih, semua mahasiswa pasti lulus. Nah, oke. Terus semua mahasiswa pasti lulus. Apakah ini adil? Oke, dijawab oleh Arifin. Tadi adil Pak, kita semua sepakat untuk lulus bareng gitu kan, Vin? Kayak Evi juga tadi manggut-manggut artinya setuju dengan pendapat dari eh, siapa? Arifin. Nah, sekarang kita bicara fakta di lapangan nih. Kita bicara di lapangan. Nah, ini orang ya misalkan. Anggap saja karena saya pakai mouse jadi agak sedikit kacau. Nah, ini si A misalkan. Ini si A. Kelihatan ya ininya papan tulisnya ya. Jelas sekali Pak. Oke, terus di sini ada B. Nah, ini si B. Oke. Si A ini si A nih, eh si A ini katakan dia ini kuliahnya jarang masuk. Oke. Kemudian si B ini katakanlah aktif. Aktif itu tugas dan yang lain sebagainya. Dia selalu mengumpulkan gitu ya. Nah, sekarang saya bicara terkait dengan KHS. Nah, KHS yang aktif ini misalkan IPK-nya adalah 3,15 misalkan. Nah, kemudian yang jarang aktif ini, misalkan yang jarang masuk ini, misalkan IPK-nya 2,34 gitu ya, Vin ya. Nah, tadi premisnya itu adalah semua mahasiswa pasti lulus dengan syarat apa tadi? Ikuti proses gitu kan. Syaratnya tadi
mengikuti proses gitu kan. Nah, ini syaratnya. Semua mahasiswa pasti lulus, asal ikuti prosesnya. Nah, kalau di kita itu, batas bawah dari IPK itu adalah KKM lah ya, kriteria ketuntasan minimalnya itu KKM-nya adalah 3. Sekarang kita bicara yang ini. Nah, biasanya kalau misalkan yang di bawah 3 itu pasti akan melakukan apa, Pin? Semester lanjutan Oke, tambahan melakukan gitu. melakukan perbaikan gitu kan ya. Ya, Oke. Vin ya. Oke. Setelah dilakukan perbaikan, misalkan IPK-nya jadi misalkan 3,32. Setelah dilakukan perbaikan, ternyata IPK-nya menjadi 3,32. Nah, ini kan lebih tinggi daripada ini. Ya kan? Ini lebih tinggi daripada ini kan? Ya kan? Nah, dan fakta ini terjadi di fakta ini terjadi di kita gitu. Dan ada mahasiswa yang menjadi korban ini. Nah, sekarang saya tanya, apakah ini adil? Saya pribadi akan sakit hati sih Pak, karena saya misal ada yang rajin tapi IPK-nya sedikit, tapi ada yang bermodalkan semester pendek tapi IPK-nya setinggi gitu Pak, agak kurang adil sih menurut saya. Oke. Yang lain gimana? Silakan berikan tanggapan. Jangan Arifin aja, nanti cemburu lagi. Oh, yang ditanya Arifin aja. Gitu. Padahal mah kenapa Arifin ya? Karena yang memberikan respon ya Arifin gitu. Yang lainnya kan cenderung pasif ya. Silakan. Menurut saya Silakan tidak ada, ya. Pak. Kenapa? Ya, itu kan perbaikan, Pak. Kalau enggak perbaikan kan ya gitu deh, Pak. Maksudnya kenapa yang perbaikan nilainya lebih besar yang enggak perbaikan gitu, Pak. Yang tidak adilnya di sana seharusnya karena memang perbaikan, ya, setidaknya nilainya enggak melebihi yang tidak perbaikan tuh, Pak. Oke. Dan itu terjadi loh. Itu terjadi. Bukan hanya saya cerita ya, tapi itu memang terjadi. Nah, maka kan terjadi suatu ketidakadilan ya. Anda sudah nangkep ya point of view-nya kan dengan contoh kasus yang tadi saya jelaskan gitu ya. Nah, karena itu terjadi, maka terjadilah yang dikatakan kan tidak adil. Tidak adil. Oke, ini terjadi ketidakadilan. Menurut Anda itu tidak adil, sebuah ketidakadilan. Nah, tidak adil. Oke, ini kita simpan dulu ya. Ini tidak adil. Nah, kalau begitu ya, kalau begitu, eh, apa sih kepuasan Anda yang ingin Anda kejar ketika kuliah? Titik kepuasan Anda itu apa? Apakah hanya sebatas IPK tinggi atau apa yang ingin Anda kejar dan itu ketika saya sampai di titik itu itulah kepuasan kita gitu. Apa? Silakan. Speak up. Dia menjawab Pak, dia menjawab. Silakan. Menurut saya sih privilege sama relasi dari kampus sih Pak untuk membantu kita untuk masa depan kayak tempat kerja ataupun tempat ngajar gitu, relasi dari kampus sama privilege itu lah Relasi. Oke, oke. relasi betul. Oke, relasi. Nah, sekarang saya bicara terkait dengan eh, nilai atau IPK tadi. Apakah nilai menjadi salah satu ukuran kepuasan Anda ketika kuliah? Silakan dijawab. Ya, silakan dijawab. Apakah nilai menjadi ukuran kepuasan Anda ketika kuliah? Kalau menurut saya enggak sih Pak, bukan itu harus tujuan kita kan yang dapat film sama pengalaman. Oke.
Kalau oke, kalau nilai ini bukan menjadi ukuran kepuasan, ya kan? Ini kalau bukan nilai itu bukan menjadi suatu ukuran kepuasan, maka Anda tidak akan bilang fakta atau fenomena tadi tidak adil. Loh, kenapa Pak? Karena nih, ya, karena si A tadi, si A tadi ini ya, ketika lulus itu si A ini ketika lulus ini dia menjamin dirinya sendiri, ya, dia menjamin dirinya sendiri. Apa yang dijamin, Pak? Dia menjamin dirinya sendiri bahwa eh, si A ini akan sukses, gitu, akan diterima kerja. Gitu. Jaminannya apa, Pak? Ya tadi Anda jawab kan bahwa nilai itu bukan ukuran utama dari kepuasan itu. Nah, berarti nilai ini harus berbanding lurus dengan yang namanya kompetensi. Kompetensi. Nilai oke, IPK Anda boleh 4,00, tapi kalau kompetensinya tidak ada, percuma. Atau misalkan nilai 3,8, tapi akibat dari perbaikan gitu kan. Nah, itu kan bukan merupakan suatu, menurut saya ya, bukan merupakan suatu ukuran dari kepuasan atau tidak bisa dijadikan kebanggaan gitu. Namun pada umumnya fenomena itu adalah yang banyak dikejar oleh mahasiswa. Terlebih maaf, mahasiswa dengan mode perkuliahan hybrid. Jadi kalau istilah ini tebu nih, tahu tebu ya? Nah, tebu itu pucuk A-nya pengen manis, pucuk B-nya juga pengen manis gitu. Sementara kan Anda tahu ya, tebu itu kan yang manis itu kan yang di bawah. Atasnya kan pasti asrep. Nah, kalau bicara terkait dengan teori ekonomi kan ini biaya peluang nih. Ini biaya peluang. Artinya tidak bisa dua halnya itu manis semua, harus ada yang dikorbankan gitu. Gitu. Jadi nggak bisa Anda kerja dengan nyaman gitu, nilainya juga pengen dapat bagus. Pasti itu mah hubungannya bertentangan, kerjanya enak, fokus gitu kan. Ya pasti kan yang dikorbankan kuliah. Ketika tidak mengumpulkan tugas, yang nilainya juga pasti akan uh, ini ya akan kecil. Ketika terlambat tugas mungkin tidak akan dinilai oleh saya kan seperti itu. Tapi Anda tidak mau tahu nih, ini nih tidak mau tahu, pengennya nilainya IPK-nya tinggi seperti itu. Sehingga terjadilah ini ketidakadilan. Nah, karena Arifin tadi sendiri yang menjawab, saya tanya nih sama Arifin dan teman-teman yang lain, kalau begitu apa yang membedakan si A dengan si B? Apa yang membedakan? Silakan berbicara. Ya, silakan yang lain berbicara. Apa yang membedakan si A dengan si B? Yang membedakan kompetensinya, Pak. Oke, baik. Saya sederhanakan lah. Ya, saya sederhanakan. Yang ini membedakan itu, ya, ini yang membedakan adalah, ini tadi tidak salah bahasanya, tapi saya buat sederhana, lebih sederhana lagi. Ngerti dan tidak. Ya. Mahasiswa yang ngerti, itu saya bisa pastikan dia akan puas. Dia akan puas terhadap apa? Terhadap karya tulis yang sudah dihasilkan nih. Karya tulisnya kan berupa skripsi. Nah, dia akan bangga terkait dengan skripsi yang dihasilkan. Kalau misalkan hanya ikut asal-asalan, asal ikut saja, asal ngumpulin saja, otomatis dia tidak akan ngerti nih, tidak ngerti. Kalau yang tidak ngerti, nanti ngobrol sama anak nih, punya anak, si B punya anak, anaknya kuliah gitu, atau temennya kuliah, terus yang dibahas adalah terkait dengan skripsi misalkan.
Nah, terkait dengan skripsi, saya yakin karena tidak paham, ya tidak akan menjadi suatu kebanggaan, dan pembahasan terkait dengan skripsi akan dialihkan gitulah, ngobrol yang lain gitu, pasti nggak mau kalau bahas skripsi karena tidak ngerti, tidak ngerti, dan skripsi itu bukan menjadi suatu kebanggaan kepada mahasiswa tersebut gitu. Entah mahasiswa tersebut dapat skripsinya misalkan dapat dari download gitu, download kemudian hanya sebatas control find, kemudian di replace gitu kan, replace disesuaikan lagi tempat, lokasi dan seterusnya, hanya sebatas itu ya kan, ataukah dapat beli gitu ya. Beli gitu. Ada yang beli seperti itu, beli tanpa ada niatan untuk mempelajari terlebih dahulu. Nah, ini fakta-fakta seperti ini yang nanti akan memunculkan ketidakadilan. Nah, kenapa saya bahas hal ini? Agar nanti ketika Anda itu ketika sudah lulus, ya tidak lagi ada yang namanya kecemburuan nih. Ketika lulus itu tidak ada yang namanya kecemburuan. Loh Pak, saya misalkan rajin nih Pak, tapi kenapa kok nilainya lebih besar dia gitu, dia kan jarang masuk Pak, nih si B kan jarang masuk Pak, tapi kenapa IPK-nya lebih tinggi ini. Nah, yang A ini kan udah menang nih sebenarnya, si A ini menang di apa, menang ngerti itu. Kalau si B kan oke lah IPK, dia menang IPK tapi kan tidak ngerti. Nah, apakah tidak mengerti ini nanti akan menjadi suatu jaminan gitu kan? Jaminan apa Pak? Jaminan di masa depan gitu. Iya, ya kan? Ada banyak hal yang nanti akan bisa menjadi jaminan. Salah satunya adalah ini, faktor ngerti dan tidak ngerti. Nah, jaminan yang berikutnya mungkin punya orang dalam dan lain sebagainya, oke lah. Tapi kan yang nomor satunya kan Anda menguasai dulu keilmuannya gitu. Nah, kalau misalkan punya orang dalam katakanlah seperti itu, terus Anda tidak ngerti, Anda kerja. Kerja itu kan bukan paman bibi Anda, orang tua Anda. Yang kerja itu kan diri Anda sendiri kan. Yang menyelesaikan tugas-tugas di pekerjaan kan diri Anda sendiri. Ketika Anda tidak paham terkait dengan bidang pekerjaan yang Anda pahami, ya nanti akan ketemu sama masalah. Kerjaan yang dikerjakannya pun tidak akan selesai dengan sempurna. Nah, seperti itu ya. Jadi saya sederhanakan kesimpulannya apa Pak? Kesimpulannya mahasiswa Institut Pendidikan Ekonomi itu semuanya akan lulus. Premis umumnya seperti itu ya. Jadi premis khususnya FIH pasti lulus dengan catatan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan akademik yang ada. Jika di kemudian hari ketemu dengan ketidakadilan ini, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menerima dengan lapang dada. Kenapa harus diterima ya? Karena saya sendiri tidak bisa mengontrol atau tidak bisa mengendalikan hal itu gitu ya. Tidak bisa tidak punya kuasa banyak untuk mengendalikan. Ketika mahasiswa yang IPK-nya di bawah 3, kemudian tidak diberikan pelayanan perbaikan di prodi, itu kan nanti mahasiswa tersebut akan katakanlah ya mengadu ke sana dan ke sini gitu kan, akan bilang A si B gitu kan, dan seterusnya, dan nantinya bermuara pada tetap ya ketua prodi yang disalahkan. Nah, itu ya. Jadi silahkan terima, tapi saya yakin yang rajin itu saya yakin pasti ngerti, dan ngertinya itu nanti akan menjadi suatu jaminan untuk diri Anda di masa depan, dan jaminan ini bermuaranya pada satu titik apa yang dikatakan sebagai sukses. Tuh ya, itu saja dari saya akhiri. Jika tidak ada pertanyaan, nah sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan dulu untuk bertanya. Boleh terkait dengan bahasan kita hari ini, terkait dengan ini.
ataupun terkait dengan yang tadi yang saya sampaikan di awal tuh, mau kajian mandiri atau mau rutin. Kalau mau rutin ya berarti harus partisipannya harus banyak. Begitu, itu saja mungkin dari saya. Silakan ada yang ditanyakan. Pak, Silakan ada boleh yang izin ditanyakan. Silakan. untuk terkait tugas yang jurnal itu individu apa bisa per kelompok? Ini tawaran ya, maksudnya nawar ya. Kalau tugasnya kelompok ya berarti tugas nilainya dibagi dua. Mau? Halo, mau? Kalau mau ya nggak jadi masalah, berarti nilainya nanti dibagi. Kalau nggak Jadi mau lebih ya, baik individu ya, Pak. ya individu aja lah. Bukan kan yang melakukan kesalahan kan individu. Maaf Pak, izin tanya, untuk jurnalnya itu bebas tentang materi apa saja. Ya usahakan bibliometrik. Kenapa bibliometrik? Ya karena kan kita bahasanya bibliometrik kemarin itu. Ya, Baik, Pak. sok saya berikan kesempatan untuk ini karena 20 itu ya. Ingat ya, 20 orang itu rebutan dengan kelas yang ada di sini gitu loh. Jadi saran saya silahkan dikerjakan. Template-nya sudah ada, contohnya sudah ada. Kalau kemarin itu kan saya tidak mewajibkan kan. Nah, karena sekarang Anda yang butuh untuk perbaikan, ingat loh, perbaikan itu nanti ada pengorbanan yang harus dikeluarkan gitu. Ya, ada pengorbanan yang harus dikeluarkan. Satu SKS itu 50.000 kalau SP itu ya. Dan ini gratis. Gratis tapi ya syaratnya itu tadi agak susah gitu. Agak susah karena ada jurnal yang harus dibuat. Ya, saran saya daripada nanti Anda akan repot, ya, tugas berikutnya silahkan dikumpulkan, mau asal-asalan tidak jadi masalah, yang penting mengumpulkan. Nah, kalau misalkan mengumpulkan asal-asalan, jangan berharap nilainya bagus gitu, ya. Jangan pernah sakit hati ketika misalkan saya ngasih nilainya juga asal-asalan, karena asal mengumpulkan berarti saya juga asal memberikan nilai gitu. Nah, hal tersebut lebih baik daripada tidak mengumpulkan sama sekali. Oh. Jadi kalau misalkan asal-asalan nilai rendahnya paling jelek-jeleknya 70. Kalau parah-parahnya banget kan 60 atau 65. Tapi kalau tidak mengumpulkan kan 0 gitu kan. Kalau 65 di sini masih C plus kalau tidak salah. Masih C plus atau B min kalau nggak salah ya. Range-nya C plus antara C plus sampai B min gitu. Jadi masih aman lah yang asal mengumpulkan lah. Berbeda dengan yang tidak mengumpulkan seperti itu. Ya. Nah, itu saja dari saya mungkin. Terima kasih. Nanti ke depannya silahkanlah dikondisikan ya, mau ada kuliah atau tidak. Kalau tidak ada konfirmasi dari mahasiswa, artinya tidak ada perkuliahan gitu ya. Biar lebih efektif aja saya mah. Kalau misalkan mahasiswanya tidak mau ada perkuliahan, tidak ada yang konfirmasi kalau ada perkuliahan, berarti saya anggap tidak ada perkuliahan. Nah, perkuliahan saya jadwalnya di jam 11 gitu ya, di jam 11 1 jam enggak sampai jam 12 enggak lama itu ya. Belum kepotong tunggu-tungguan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebentar lah kita manfaatkan waktu yang sebentar itu dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin sehingga Anda yang kuliah juga mendapatkan manfaat yang semaksimal mungkin juga. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, terima kasih. Ada lagi? Epi, Pak. Oke, silakan. Bapak kan Epi itu udah perbaikan waktu semester 5 kalau nggak salah mah. Tapi di KHS-nya belum berubah. Itu konfirmasinya Kan gimana? ada buktinya tuh yang perbaikan SP kemarin kan? Kan ada bukti nilainya. Nah, itu dibawa aja. Kalau UAS kan ke sini tuh. Nah, nanti minta dirubah di staf prodi ya. Nah, memang staf prodinya sendiri kalau untuk di si akad itu udah angkat tangan, tapi nanti untuk di database yang di Excel itu nanti dibenerin.
itu aja. Nah, kalau itu memang agak susah ya, dari zaman apa juga susah. Ya, oke. Baik, Pak. Ya, nanti mulai minggu depan saya nunggu informasi Anda. Kita kuliah di jam 11, kalau tidak ada konfirmasi sampai jam 12, berarti saya anggap Anda melakukan kajian mandiri gitu ya. Nah, yang penting saya tagihan beres gitulah, tagihan proposal jadilah gitu. Udah gitu aja lah. Syukur-syukur proposal ini udah mantep gitu. Udah, proposal itu adalah hal yang memang saya sukain gitu, Pak. Yang masalah yang di proposal itu adalah masalah yang memang saya pahami, sehingga nanti di semester 7 nggak pusing lagi nyari judul peneliti apa, judul skripsi apa gitu. Udah ada gitu, udah mantep. Ketika sidang pun sudah mantep gitu, karena sudah dikuasai dari semester 6. Itu aja ya dari saya ya. Nanti tolong dibuat, dikerjakan dengan baik. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.